Selamat datang di kamar gue, di Kamar Rama Review Mainan. Ya, gue kali ini, kalau kalian lihat judul, mau merakit Barbatos Bootleg. Oke, ini gue dapat di toko hijau, cuman sekitar Rp87.000, setengah harga dari yang asli. Tapi kita lihat dulu deh, seberapa bagusnya atau seberapa hancurnya Barbatos Bootleg ini. Karena gimana pun juga ini bootleg, pasti ada hal-hal yang lebih kurang daripada aslinya. Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini dia Barbatos Bootleg. Ya, kalau di tokonya sih disebut Daban ya. Tapi kalau gue lihat di sini, gue tidak melihat literally Daban. Mungkin dalam bahasa Cina, gue nggak tahu deh. Tapi ini beda banget sama kotak aslinya. Kardusnya pun beda. Oke, ini kita lihat dulu cara membuatnya. Satu-satu diperlihatkan dulu. Kita lihat apakah mudah. Oke, sepertinya cukup mudah. Oke, sekarang kita buka. Hitung dulu ada berapa parts yang di sininya, ada berapa runnernya. Oke, ini stikernya. Oh, ini buat stand base, ini bagian kuning. Oh, birunya ternyata dikit juga birunya ya. Oke. Bagian PC. Oke, part udah gue lihat. Mari kita rakit dulu. Oke, ini problem dari beli bootleg ya. Itu part-partnya bisa suka kegedean, bisa suka kekecilan. Nah yang ini kegedean, gue sampai nggak bisa masukin, nggak bisa snap fit satu sama lain. Jadi gue harus amplas dulu. Oke, ini udah bisa masuk. Oke, udah mulai agak pas, belum pas-pas banget tapi ya sudah masuk. Dan inilah dia Barbatos Bootleg HGKW. Well, hasil jadinya sih kelihatannya oke ya. Ini belum gue stiker, kalau dilihat masih ada stiker di situ. Nanti gue jelasin kenapa gue tidak makein semua stikernya. Sebagai perbandingan, ini HG dari Bandai yang lama tapi bukan yang revival. Ini ada entry grade. Dan kalian sudah bisa lihat sendiri, ya kurang lebih lah. Ini tingginya tinggi HG 1/4. Dan ini sebagai top bonus ada SD juga di sini. Oke, kita lanjut ke bahas partnya. Ini ada part untuk punggung. Biasanya dipasang untuk taruh di sini. Jadi ganti partnya. Dan ini ada part tambahan untuk tangan pengganti. Jadi yang gue pakai beda ini. Tangannya yang beda yang pakai armor. Dan ada stand base. Jadi ini stand base colok. Jadi tinggal colok aja, lumayan ada stand base-nya. Walaupun bahannya agak aneh, gue nggak tahu yang Bandai asli juga begini atau enggak. Tapi yang ini agak flimsy sih menurut gue. Oke, ini dia senjatanya. Yang pertama mace, yang ini default. Lalu ada long sword atau yang berbentuk katana. Cuman ini gue pasang dan lepas. Ya seperti gue bilang, ini KW. Jadi kadang-kadang ada yang loose, ada yang terlalu ketat justru. Ini dia long sword-nya yang atau katana mungkin ya disebutnya. Dan ya cukup oke lah. Oke, sekarang kita coba main-mainin Gundam Barbatos Bootleg ini ya. Oke, secara detail ya cukup oke. Gua nggak kalau ngomongin detail ya, nggak ngeluh. Kita coba dari sendi kaki. Wih, bisa split. Sendinya cukup oke. Untuk sendinya cukup oke untuk bagian pahanya, bagian selangkangannya. Sayang skirt belakangnya tidak bisa dibuka dan memang kebanyakan tidak bisa dibuka. Oke, kita coba sendi kakinya, sendi lututnya. Oke, kita bengkokin. Sayangnya ini nggak bisa terlalu jauh bengkok ke belakangnya.
gue udah coba berbagai pose, ini nggak bisa terlalu jauh. Ini gue coba bandingkan dengan HG Impulse, itu masih bisa jauh banget bengkoknya, ditekuknya ya. Sayang banget sih, tapi ya sudahlah. Ini untuk telapak kaki depannya, dan ini harusnya bisa diputar. Telapak ini harusnya bisa diputar biar nggak terlalu lurus kakinya. Cuman agak berat, agak terlalu seret ini masuknya. Harusnya bisa agak longgar ya. Cuman ini seret banget, nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu, gue belum nyoba yang HG aslinya dari Bandai, tapi ini seret banget dan hampir impossible untuk digerakkan. Gue agak takut patah aja sih sebenarnya. Oke, ini untuk pinggangnya ya cukup fleksibel. Ada pistonnya juga, kelihatan situ detailnya juga cukup oke. Untuk kepala ya cuma bisa diputar segini aja karena kepentok sama kerahnya. Oke, dan untuk tangan ini ya, aduh jatuh. Oke, bentar gue pasang dulu lagi pundaknya, armor pundaknya. Oke. Untuk tangan cukup normal, tidak sehebat-hebat apa sendinya. Dan oke, gua coba perlihatkan lagi. Sendi tangannya cukup oke di sini. Lalu di belakang sini ada boosternya. Nih bisa digeser seperti ini. Ya udah diwarnain warna putih, jadi ya cukup sesuai. Nah, ini yang menjadi keluhan gue untuk KW ini. Lihat, plastiknya ini ada polanya seperti ini. Dan ini bukan bagian runner ya. Bukan bagian yang dipotong. Memang sudah dari awalnya seperti ini. Hal lain yang gue kurang suka dari bootleg itu biasanya stikernya. Ini kalau di sini rapih ya. Ini karena gue cat pakai Gundam marker. Tapi sebelahnya itu pakai stiker. Berantakan banget. Karena ditariknya agak susah. Untuk bagian mata gue pakai stikernya karena ya nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau misalnya dilihat di sini sebenarnya lecek-lecek gini matanya sebenarnya. Ini bikin sebel sebenarnya gue. Oke, gue kasih lihat ini stikernya. Ini yang gue pakai baru satu. Yang kedua itu tadinya mau gue pasang tapi pas ditarik nggak lepas. Alhasil jadinya robek. Secara detail mungkin sedikit mirip sama Bandainya, versi Bandai aslinya. Dan kalau ngeliat aksesorisnya mungkin yang aslinya juga ya kan kurang lebih seperti ini. Cuman ya minus yang tadi berpola aja. Dan gue agak menyayangkan kurang banyak repaint. Tapi dengan harga segini dan harga aslinya pun gue gak heran kalau prepaidnya masih agak kurang. Oke, ini Barbatos bootleg yang udah gue sedikit cat dan gue sedikit detailing. Hal yang harus kalian ingat bahwa bootleg HG atau bootleg Plamo itu bukan buat pemula. Kalau pemula, baiknya kalian mulai dari entry grade. Ya, harganya masih 100-an, mungkin ada yang 75, udah 75.000 rupiah kalau nggak salah, yang sasetan. Tapi lebih proper, karena EG atau entry grade itu bisa kalian rakit tanpa harus pakai alat. Jadi tinggal potek-potek terus pasang snap fit beres. Kalau mau lebih rapih ya pakai alat. Tapi kalau KW-an, gue sarankan para pemula tidak merakitnya. Kenapa? Karena ini tidak sempurna gitu loh. Bukan buatan Bandai. Banyak hal yang harus dirapihin ketika lu merakit sebuah KW. Saran gue kalau lu mau pakai KW itu orang-orang yang mau, kalau kalian ya mau latihan ngecat atau mau custom, nah boleh deh kalau kalian mau sedikit cheap ya pakailah KW. Karena kalau misalnya beli yang asli kan harganya 2 kali ya. Jadi kalau kalian mau beli KW ya nggak apa-apa. Gue masih sadar keuangan tiap orang beda-beda. Tapi hobi kalian tentu tidak bisa terbendung, itu gue sadarin. As for this Barbatos ya, secara plastik gue ngerasa ada yang aneh. Dia terlalu lunak, jadi stretch marknya itu kerasa banget gitu loh. Jadi kalau kalian lihat ada noob mark di mana-mana, gue ngerasa banget antara merakit Bandai yang asli sama Daban ini itu beda banget.
Gue kayak stress marknya tuh ketinggalan banget kalau gue pas gue ngerakit ini. Gue jadi harus lebih banyak ngikir di sini. Harus banyak apa namanya nge-slice pakai cutter. Semuanya juga begitu, cuman ini lebih terlalu gampang ninggalin stress mark secara bahan plastiknya. Secara merakitnya, aduh lebih lama. Lebih lama karena beberapa part itu ketat banget gak bisa dimasukin sampai harus gua amplas dulu bagiannya supaya bisa masuk dengan benar. Itu pun kadang-kadang amplasnya kalau kelebihan jadinya loose, jadi harus ditambah lagi. Ini yang bahaya dari apa namanya Lamo KW yang bukan Bandai ataupun bukan ya yang official. Jadinya gue agak stres sih sebenarnya apa namanya ngerakit KW. Kalau misalnya gue nggak ngeliat harganya aja ya, makanya gue ini apa namanya gue beli 87.000. HG asli Barbatos itu sekitar 160 atau 2 kalinya, tapi masih murah. Kalau kalian mau beli Barbatos yang proper HG, better beli yang asli. Masih banyak kok dijual di Tokopedia gue lihat. Ini yang KW. Buat kalian yang mau custom, mau dibakar-bakar, mau dibikin apa namanya, mau dibikin mungkin belajar. Ini dalam konteksnya belajar ya. Mau dibikin battle damage mungkin cocok. Buat gua ini cuma buat review sebenarnya, buat memperlihatkan seenggak asik apa atau seasik apa sebenarnya punya figur KW, Kuokit KW. As far as I'm concerned, gua lebih berani untuk menggores cat atau Gundam marker ke sini ketimbang ke figur yang asli. Karena kalau misalnya gua beli Bandai 160 cuy. Keuangan orang beda-beda. Gua agak susah untuk ngeluarin segitu lagi untuk memperbaiki apa yang ada. Jadi pertimbangannya selalu di situ. Kalau mau yang bagus ya beli yang asli. Kalau cuma mau belajarnya advance ya, bukan belajar snapfit. KW bisa jadi pilihan. Bahkan dari KW lo bisa sedikit belajar di mana harus ngamplas, di mana harus detailing. Karena kalau di sini detailingnya tuh susah banget. Banyak plastik-plastik itu yang meletot-meletot, jadinya bagian detailnya tuh nggak bisa di lining. Jadi harus gue gores dulu baru bisa gue lining. Ini ya again KW. Kalau kalian mau beli, ya persiapkan amplas, minimal amplas. Nah, segitu dulu. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Ini Barbatos Bootleg. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.